Ya aja. Jazakallah khairan. Saya mau tanya Pak Ustadz, Ya, silakan. tadi menggelitik sekali baru saya dengar nih ada mimbar yang membuat para nabi dan pada para orang yang mati syahid iri. Saya Hmm. berpikir Pak Ustadz, ini iri tentu apa ya? Iri tentu positif ya. Maksud saya tuh Ya. yang saya tanyakan. Satu, iri itu apakah kedudukan orang yang ini lebih dekat kepada Allah daripada para nabi atau para nabi dan yang mati syahid atau irinya, waduh ini ternyata orang-orang biasa aja bisa sama kita nih gitu. Maksud saya tuh tetap mereka tidak lebih tinggi daripada nabi, tapi yang diirikan itu mereka tidak terpilih menjadi nabi, tapi ternyata bisa dekatnya sedekat nabi atau lebih tinggi. Itu yang saya pertanyakan. Hmm. Ya, jadi dalam bahasa Arab tuh ada tingkatan-tingkatan iri ya. Ada namanya hasad dengki. Tapi terkadang dengki itu bisa dimaknai iri. Seperti hadis yang mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali tidak boleh hasad, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang gitu. Yang pertama rajulun atahullahu ilman fa'amila bihi, ya, seorang yang Allah beri ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya, ya. Wa rajulun atahullahu malan fa anfaqahu fi sabilillah, orang yang dikasih harta lalu ia infakkan di jalan Allah. Kenapa enggak 3,7? Jadi kata hasadnya itu artinya di sini adalah iri, bukan dengki. Beda kan kalau dengki dengki itu hasad, tapi hasad dimaknanya dengki atau iri. Iri dengan dengki itu beda. Ya, kalau dengki menginginkan hilangnya kenikmatan yang orang lain dapatkan. Pak, Dengki itu. listriknya ono tagihannya, Pak. Nah, kenapa jadi pakai listrik? Ah, Gitu ya. Nah, yang tadi itu yaghbituhum, namanya ghibtah. Ghibtah itu ya iri karena kebaikan seseorang. Dia iri ingin kayak tadi maknanya ya. Nah, apakah para nabi dan para syuhada iri kepada mereka karena kedudukan tinggi, kedekatan mereka kepada Allah itu lebih dekat daripada nabi atau daripada syuhada? Ya, saya pikir tidak ya. Bukan itu. Ya, pasti masing-masing dikasih keistimewaan yang luar biasa. Ya, Nabi dikasih keistimewaan, para syuhada, Masya Allah, istimewa luar biasa. Ya, orang-orang yang mati syahid itu, ruhnya tidak di alam barzakh, langsung dibawa melanglang buana di sorga. Orang yang mati syahid itu dimuliakan luar biasa. Siapa yang tidak iri dengan syuhada? Semua iri. Tapi ini ada hamba-hamba Allah, bukan nabi, bukan syuhada, tuh. Tapi para nabi, para syuhada iri. Kenapa? Karena keistimewaan yang mereka dapatkan, yang Allah berikan kepada mereka, itu tidak diberikan kepada para nabi, tidak diberikan kepada para syuhada. Beda. Nabi pengen juga kayak gitu, para syuhada pengen juga kayak gitu. Ya, sebaliknya mereka yang diiriin oleh para nabi, para syuhada juga pengen kayak mendapatkan kedudukan seperti nabi, seperti syuhada begitu. Macam begini ya. Eh macam ya. Anak saya tiga ya. Eh, untuk anak yang ini saya kasih misalnya anak saya perempuan tiga, anak perempuan saya kasih ini baju dari Dubai, ya. Ya ini saya kasih baju dari Mesir. Ya ini saya kasih baju baju dari Saudi. Yang ini iri kepada ini
Padahal masing-masing dapatnya, Mbak, dapat bagus. Sama luar negeri. Masing-masing istimewa, tapi keistimewaannya berbeda-beda. Ya, kepada yang ini saya kasih mobil dari Jerman, yang ini dari Perancis, yang ini dari Amerika misalnya. Masing-masing memiliki keistimewaan yang berbeda. Ya, ini iri, ini masing-masing saling apa nah, saling iri dengan yang diberikan kepada yang lain. Begitu kira-kira gambarannya, Bu Lydia. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Paham tadi. Karena baru saya mendengar nih ada yang dikasih mimbar yang membuat Iya, iya. syukron Pak Ustadz. Apa? Jazakumullah khairan. Baik. Nah, pasti di sana ada lagi ya. Ada lagi orang-orang yang anaknya hafal Quran, Dari pesantren itu. besok itu dikasih mahkota dari cahaya Dari cahaya. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak iri? Ya kan? Sangat. Ya. Orang-orang yang mati syahid, iri enggak tuh? Iri meskipun mereka dapatkan sesuatu yang dahsyat kan? Pasti iri. Ini sudah syahid, dia hafal Quran, anaknya hafal Quran. Wah, apa yang nggak didapat? Sudah mati syahid, ahli sedekah, ahli waduh, apa yang tidak didapat oleh dia? Ya, gitu deh Bu. Ya Allah. Baik, Pak Ustadz, Masya Allah. Janji Allah pasti. Tapi mah kita mah Masya Allah ya setiap hari bersama Quran, bersama hadis. Oh ya, kita dapatkan sama Allah yang terbaik. Itu tanda itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi mengenai iri Iya. tadi Pak Ustaz. Iri Saya lagi. tarik mengenai iri. Pak Ustaz pernah mengutarakan di tausiah yang lalu, katanya kalau kita sudah di akhirat nanti, insya Allah di surga gitulah Ustaz. Kalau seperti syuhada segala macam tadi Ustaz utarakan kan tentunya di surga, mungkin tingkatnya beda-beda. Kok masih ada iri Ustaz? Itu saya jadi pikiran. Karena kan kalau sudah di sana sudah ada karunia dari Allah sudah demikian besarnya. Ustaz pernah bilang itu udah nggak ada iri lagi karena semua sudah ada takaran masing-masing. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Jadi ada hadis Pak siapa tadi? Pak Hadi. Jadi ada hadis qudsi di mana Allah memanggil semua penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Lalu mereka mengatakan labbaika wa sa'daika ya Rabbana. Aku penuhi panggilanmu dengan penuh sukacita wahai Tuhan kami. Hal raditum bil jannati. Apakah kalian sudah ridho dengan kehidupan di dalam surga? Mereka menjawab apa? Qalu wa ma lana la narda ya Rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahada min khalqik. Bagaimana mungkin kita tidak ridho wahai Tuhan kami padahal Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak Kau berikan kepada satupun makhluk dari makhlukmu. Jadi orang yang di surga paling bawah saja itu merasa yang Allah berikan kepada dia tidak diberikan kepada siapapun dari makhluknya. Dimanapun yang di surga ini tidak ada. Saking dahsyatnya tuh. Surga. Jadi orang yang paling di surga paling bawah saja merasa bahwa yang diberikan kepada dirinya tidak diberikan kepada yang lainnya. Meskipun yang ahli surga yang paling atas itu. Dahsyat kan? Tuh. Tapi kan pasti dia mengerti. Yang surga paling bawah saja merasa begitu. Bagaimana kalau yang surga paling atas kan? Begitu enggak? Masa ya orang yang berada di surga paling bawah tidak pengen surga yang paling atas?
Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang eh, apa namanya di neraka itu kekal, ya, kecuali kan itu kan dalam surah Hud itu, ya, Allah mengatakan kalau nggak salah ya 96 ya. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, فَفِي النَّارِ maka mereka ada di neraka. Lahum fiha zafiru wa syahiq. Bagi mereka di neraka itu ada zafir, ada syahiq. Maksudnya apa? Orang-orang yang di neraka itu nafasnya bunyinya kencang. Baik keluarnya nafas maupun masuknya nafas. Seperti itu. Allahu Akbar. Jadi sangat susah sekali orang di neraka itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu, selagi langit dan bumi masih ada. Illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Maksudnya ada yang tidak kekal di neraka itu. Ya, ada yang tidak kekal di neraka. Siapa? Orang-orang yang beriman, yang banyak berbuat maksiat, nggak kekal di neraka, nanti dientaskan. Oke ya, itu satu penafsiran tuh. Nah, terus Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fafil jannati, maka mereka di dalam surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu, selagi langit-langit dan bumi masih ada. Illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Atau kecuali Tuhanmu menghendaki lain, maksudnya menghendaki lain. Ada yang tidak kekal di dalam surga. Halo, dengar Pak Hadi? Dengar Pak Ustadz, hanya sambil menyimak, sambil menganalisa nih. Terima kasih Ustadz. Tidak kekalnya di surga bukan dikeluarkan dari surga masuk neraka. Kalau tadi tidak kekal di neraka, dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga karena dia beriman. Kalau ini dia tidak kekal di dalam surga, kenapa? Karena yang surga nomor 1, yang surga paling bawah, tidak kekal di surga paling bawah, diangkat ke surga diangkat ke surga berikutnya. Naik derajatnya. Oke, bisa dipaham? Ya, jadi kayak naik kelas itu Ustadz ya. Naik kelas. Jadi ada iri di surga itu. Bagaimana ya kita di surga tingkat TK saja kayak gini? Bagaimana kalau tingkat SMA? Ya kan? Masa sih tidak iri? Pasti iri lah. Ya. Gitu deh Pak Hadi. Iya Ustadz. Yang menggelitik saya itu kata-kata iri itu Ustadz. Kok masih ada iri ya gitu. Sehingga saya penasaran jadi nanya. Kalau iri itu kayaknya masih dunia banget itu Ustadz. Miskinnya bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata ghibta. Jadi ghibta itu keinginan yang baik untuk meraih seperti yang diraih oleh kawannya. Bukan keinginan jahat. Ya Ustaz. Ya baik. Kita iri. Kata-kata iri. Kalau misalnya yang masuk ke neraka, oke lah Ustaz ya, karena memang di situ tempatnya orang yang maksiat segala macam, belum cukup amalnya.
Tapi kalau Ya, yang di surga tadi sehingga saya tergelitik, kok masih ada kata-kata iri sih gitu. Baik, terus terima kasih Ustadz. Jadi udah agak lebih cerah. Ya hanya ingin bukan iri mungkin Ustadz ya, hanya apa keinginan untuk bisa naik kelas saja mungkin Ustadz ya. Kayak ya, gitu Ustadz ya. bahasanya di kitanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kata aghtab itu saya eh, ingin memperoleh seperti yang kamu peroleh berupa kebaikan. Ya, baik, baik. Ingin sekali. Yang saya sekarang belum dapat. Gitu deh. Nggak tahu bahasanya. Ya iri lah. Iri, tapi dalam kebaikan gitu. Baik, baik. Udah mulai paham Ustadz. Syukron Ustadz. Dan